setelah 3 jam. Nah, baik, kita bacakan untuk susunan acaranya terlebih dahulu. Jadi nanti yang pertama itu bakal ada seperti biasa, ada pretest sama post test, lalu ada penyampaian materi selama 40 menit, 20 menit pertama, jadi kita dibagi dua, 20 menit, baru nanti kita ice breaking, baru nanti masuk lagi ke materi. Nah, habis materi ini, baru nanti ada saran ibu terhadap gender equality dan stunting itu ke depannya itu seperti apa. Nanti ditempel di pohon yang ada di belakang. Begitu. Nah, dikarenakan waktunya sudah masuk, kita akan melaksanakan post test terlebih dahulu. Pretest, mohon maaf ya. Ya, pretest terlebih dahulu. Untuk waktu pretestnya 5 menit. Gimana, mudah kan ibu-ibu? Untuk waktunya sisa 2 menit lagi.
Baik, dikarenakan waktunya sudah habis untuk pada panitia mungkin harap di sini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luki Setiabari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baik, langsung saja kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa gitu semangatnya dan antusiasnya untuk memberikan materi kepada kita semua begitu. Baik, pematerinya ini dari Puskesmas Kota Gede 1, kita panggil itu Ibu Ida Widianingsi SIT di Persil. Ya. Nah, terima kasih Ibu. Kepada Ibu Ida di Persil untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada adik mahasiswa dan seluruh panitia dari Universitas Andalas yang sangat aktif, dan kepada ibu-ibu wanita kelas perempuan Griska, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi perkenalan dari mahasiswa yang disampaikan, saya dari negeri, ya, kebetulan saya adalah petugas gizi di Puskesmas Kota Gede 1, baru lah, boleh dibilang baru ya kalau dibandingkan dengan masa kerja saya. Jadi saya baru mulai bekerja di Puskesmas Kota Gede 1. Jadi menjelang pensiun saya ditugaskan jauh dari rumah saya, karena rumah saya itu jalan Lopes. Jadi setiap hari saya dari barat ke timur, dari timur ke barat, ya, melewati Kabupaten Sleman, melewati Kota Jogja, sampai di Kota Jogja, melewati Bantul juga, akhirnya kembali menuju Kota Jogja, ya. Nah, ini memang perjalanan yang panjang, tapi tidak sepanjang 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam pendidikan dan pola asuh. Intinya seperti itu harapan dari mahasiswa. Jadi saya menyampaikan materi terkait dengan peran perempuan dalam pencegahan stunting dan pola asuh. Jadi di dalam siklus hidup manusia ini, ya, kita melewati beberapa aspek siklus hidup, dan kita juga tahu di posyandu sekarang tidak hanya posyandu balita, tidak hanya posyandu lansia, tapi sudah terintegrasi dalam layanan primer.
Di sini ada yang menjadi ibu kandung posyandu. Iya Bu Ika, ya Ika udah tahu ya, dan lain juga tahu tentunya. eh, Posyandu ILP itu semua siklus hidup ada di dalam posyandu tersebut. Artinya bahwa bidang kesehatan ini sudah memikirkan sejak dulu bagaimana mengupayakan masyarakat hidup sehat dari mulai bayi lahir, ibu hamil, bahkan tidak hanya ibu hamilnya, bahkan janin di dalam kandungannya itu sudah diberikan. Nah ini kaitannya dengan samping bagaimana? Jadi untuk pencegahan stunting ini besar sekali peran dari kita semua, ya, tidak hanya dari ibu-ibu saja. Yang perlu kita bahas mungkin satu persatu supaya lebih runtuh. Di sini ada yang namanya pengertian stunting ya. Saya lihat karena ini saya berdiri atau gimana ya? Berdiri ya, Bang? Berdiri saja ya. Iya. Berdiri saja supaya lainnya bisa saya baca ya. Nah, di sini diawali dari pengertian stunting sebagaimana di dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021. Jadi stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan usia kronis ya, dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan ya, di bawah standar, atau kalau kita lihat pada PMS itu di bawah min 2 standar deviasi. Apakah peserta ini diminta untuk membawa buku KIA? Iya, bawa buku KIA semuanya. Oh, nggak diminta bawa buku KIA, nggak ya? Disuruh, maksudnya nggak disuruh membawa buku KIA. Kalau ada boleh juga, tapi kebanyakan bawa lapangan. Itu semua sudah pernah punya balita, tapi belum punya bayi balita, ada yang belum punya. Sudah semua ya, rata-rata sudah semua, saya yakin sudah pernah. Jadi di dalam buku KIA itu untuk menentukan stunting atau pendek itu sudah bisa dilakukan oleh ibu-ibu balita. Ya, di situ ada yang namanya tinggi badan, ada yang namanya panjang badan. Kalau panjang badan kira-kira istilahnya untuk usia berapa ya? Panjang badan. Bayi terus usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Yang bayi usia berapa? 0 sampai 1 tahun. Nah, di sini mungkin belum sepakat, kita sepakati saja. Jadi untuk yang namanya pengukuran panjang badan itu dilakukan kepada balita usia 0 sampai 23 bulan dengan cara diukurnya. Kemudian kalau tinggi badan itu untuk usia 2 tahun ke atas dengan cara berdiri. Karena di situ akan terjadi perbedaan hasil usia 2 tahun diukurnya tinggi badan dengan berdiri, atau yang tinggi badan dan diukurnya berbalik, itu akan terjadi perbedaan hasil. Dengan seperti itu saja, secara teori memang akan terjadi hasil apa lagi kalau sudah sesuai usia, pengukurannya dengan caranya seperti usianya, tetapi kurang tepat, kurang cermat, itu bisa menghasilkan hasil pengukuran yang kurang tepat, yang pada akhirnya nanti harusnya dia tidak pendek menjadi pendek. Ya. Ini akan mengakibatkan kekeliruan di dalam yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Karena sekarang semua sektor itu berupaya bersama-sama untuk menuntaskan atau mengurangi angka sakit dengan berbagai intervensi. Nanti akan keliru, akan salah sasaran, akhirnya tujuan tidak tercapai. Kalau
dari awal informasinya dulu. Nah ini dengan adanya kelas perempuan, harapannya nanti di dalam pelaksanaan pengukuran ini badan anak yang nanti akhirnya ada stunting atau tidak, dan itu peran ibu-ibu semua sangat penting. Jadi ibu-ibu menurut saya itu tidak boleh mengandalkan hanya hasil ibu balita yang punya balita harusnya tahu bulan kemarin panjangnya 85, lah kok sekarang diukur jadi 84. Ibu tidak boleh diam saja dan itu harus diingat oleh ibu, berapa sih panjang badan anak saya, berapa berat badan, berapa harga yang harus dicari, itu semua ada di dalam kita, di mana buka bagi ibu dan balita. Ibu hamil sampai balitanya usia 5 tahun. Jadi sebelum lahiran harusnya ibu-ibu di sini sudah paham bukan. Disitulah pedoman bagaimana kita memberikan pengasuhan kepada bayi kita agar tidak terjadi stunting ini. Nah di sini faktor penyebab stunting. Jadi faktor penyebab stunting ini satu karena praktek pengasuhan yang tidak baik. Mungkin saya sudah ini ya. Jadi praktek pengasuhan yang tidak baik itu meliputi kurangnya pengetahuan tentang gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nanti kita lihat pengaruhnya terhadap bayi lahir seperti apa kalau ibu hamil itu asupan makanannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah kalau kita lihat kelurahan Perubayan ini bulan Januari 2025 ya, Januari sampai Juli 2025 itu rata-rata di atas 95%, bahkan 3 bulan terakhir April, Mei, Juni itu 100%. Jadi kalau ada bayi usia 0 sampai 6 bulan di wilayah Perubayan, jadi ini sasarannya meliputi dari perwakilan RT 4, 5, dan 6 ya. Nah, jadi secara keseluruhan kelurahan bayi ini sudah 100%. Nah ini menjadi modal kita untuk terhindar dari risiko stunting. Selanjutnya 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan dari ASI. Nah ini yang masih menjadi PR karena sekarang kategori yang dikatakan mengkonsumsi MPASI yang baik itu adalah meliputi protein hewan, telur, ikan, daging, dan itu ada semua di dalam pemantauannya datanya. Ya, ini diisi oleh ibu balita. Apakah ibu ada yang pernah mendapat untuk pemantauan MPASI bulan April, bulan Maret, bulan Juni, bulan Maret ada yang pernah mendapat dari ibu kadernya mungkin untuk mengisi Google Form pemantauan MPASI khusus untuk ibu yang punya balita usia 0 sampai 24 bulan. Jadi kita pernah ngasih ibu balitanya ambil formnya. Jadi yang misi adalah gunakan sama milik. Oke. Jadi ini adalah pemantauan MPASI. Apakah balita kita yang usianya usia MPASI sudah mengkonsumsi MPASI dengan benar atau belum? Nah ini MPASI kalau kita mau belajar lagi itu asik loh. Jadi dari penelitian kecil-kecilan saya, balita-balita yang mengetahui MDEX stunting itu diawali MPASI-nya yang sudah tepat. Rata-rata ibu muda itu MPASI masih eksklusif ya. Kemudian makannya usia 6 bulan.
Bagaimana tekstur makanannya pertama kali encer. Nah, dengan kata encer itu sudah saya ya artinya ya kok ilmu pengetahuan itu belum sampai ke masyarakat. Nah ini mungkin salah satunya kenapa di Kubayang ini angka stuntingnya tinggi ya di 2004 itu angka tertinggi angka stuntingnya. Ada mahasiswa tahu tidak? Itu stuntingnya ya. Jadi alhamdulillah tahun 2025 ini dengan berbagai upaya yang kita lakukan sudah juara dua dari bawah maksudnya ya. Kemarin juara satu dari bawah tinggi sekarang tinggi dibandingkan dengan Ibu Kusuma. Jadi dengan adanya kegiatan mahasiswa ini sangat mendukung ya, sangat baik bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang stunting. Stunting itu penanggulangannya bukan peran dari kesehatan saja, tapi dari semua sektor. Bahkan kita lihat apa sih sumbangan dari bidang kesehatan untuk mengurangi stunting. Daya ungkitnya berapa persen nanti kita lihat. Jadi di praktek pengasuhan yang tidak baik ini berarti kan ada di tingkat keluarga. Praktek pengasuhan yang tidak baik itu ada di keluarga. Kurangnya pengetahuan, sekarang media sosial sudah banyak membuka. Jadi ibu kalau yang membuka itu sudah melebihi dokter spesialis OKIN, sudah melebihi gizi karena di sana buku KIA itu sumbernya dari spesialis bidan, perawat gigi, dokter gigi, ahli gizi, psikolog, ya. Semua itu ada di situ di dalam buku KIA. Jadi bersyukur kita mempunyai buku KIA. Dan ini menjadi contoh untuk negara lain. Jangan sampai kita punya buku KIA malah kita tidak tahu. Dan kita sebagai warga DIY juga harus menguatkan jika itu adalah sponsornya di dalam pembuatan KIA dengan Bahrain dan Jepang itu studi penelitian ada di Sleman untuk Indonesia. Jadi kita justru yang punya peran penelitian yang di tempat kita nanti ilmu bisa termasuk posyandu. Posyandu tahun 56 awal mulanya itu ya dari sebelum adanya sekolah gizi namanya ada sekolah makanan rakyat itu ya tahun 56 berasal dari mana dari Jogja. Jadi posyandu itu dipelopori di Yogyakarta. Jadi harapannya dengan pelopornya dari Jogja ya kita konsisten di Yogyakarta itu lebih baik. Dan ini yang menjadi tantangan juga bagi kami. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakatnya. Harapannya dengan ibu-ibu yang ikut kelas perempuan ini setiap bulan datang teruskan. Dan ini harapannya di bulan Agustus September untuk evaluasi nanti ini semua balita harus ditimbang. Jadi untuk bulan Agustus dan September atau tingkat partisipasi masyarakat posyandu 100%. Ini juga mungkin dukungan dari mahasiswa kalau punya daerah binaan seperti 456 ini harapannya ya 100% ke posyandu. Dan kita entry datanya kita input datanya paling lama 2 hari setelah pelaksanaan posyandu. Ibu kader sudah harus melaporkan sudah dilakukan sweeping supaya DPS. Nah ini jadi untuk mengetahui bagaimana sih yang ada di tingkat keluarga di masyarakat kelurahan Kubayang. Kemudian akses bergizi. 1 dari 3 ibu hamil anemia. Makanan bergizi katanya mahal. Ya, anemia kita memang termasuk yang tertunda di atas 20%. Analisa data yang ada dari jadi untuk anemianya dikutip bagi atas 20%. Jadi masalah dari 10 ibu hamil itu
3 yang anemia 3 sampai 4 ibu. Jadi yang dilakukan nanti. Kemudian makanan bergizi itu tidak akan ya. Kita tahu makanan bergizi seimbang kalau dulu laki-laki masih tidak pernah lagi maksudnya susu itu bukan suatu makanan minuman yang dibutuhkan. Jadi dalam seimbang kita tidak menggunakan salah satu jenis makanan. Jadi kalau dulu tidak cukup kalau makanan itu makanan yang kualitas. Sekarang gizi seimbang. Kemudian yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Satu dari rumah tangga ini masih berada di buka sektor jadi kan tidak ada kita pakai tempat di mana. Kalau kita punya sungai yang dikelilingi sungai, saya kira tidak seperti itu. Jadi secara keseluruhan gambaran secara nasional. Jadi untuk kota Yogyakarta, ya namanya kota dan kabupaten mestinya untuk tahap kehidupan sosialnya, ya, termasuk dalam ruang besar. Kemudian memiliki akses ke air minum bersih. Saya kira pemerintah di bidang dari PU mungkin dari kesehatan juga ada yang namanya pokmer ada yang tahu harus punya sendiri-sendiri airnya apa ibu air bersihnya menggunakan sumur atau sumur ya sudah punya sendiri-sendiri alhamdulillah ya itu sudah semestinya dikerjakan akses ke air bersih itu sudah tidak masalah tapi ternyata sampahnya yang masih bermasalah dan sampah yang masih bermasalah otomatis bersih dan juga nanti akan menjadi masalah di rumahnya dalam nah ini kita di kota Yogyakarta sampai bulan Juni ini sudah 7 orang kematian akibat leptospirosis ini menjadi B ya tapi alhamdulillah di kecamatan Ketebe ini tidak termasuk jadi ada di lain dari 7 orang tersebut. Kemudian yang keempat terbatasnya layanan kesehatan terkhusus pelajaran ini yang berkualitas. Di sini diketahui 1 dari 3 tidak tahu. Saya kira ini juga semuanya ada tahu. RW ya di tiap wilayah di BPD. Kemudian itu hampir nah ini yang menjadi perhatian kita semua kaitannya dengan angka tadi. Kalau dari distribusi dari petugas kesehatan baik itu praktek swasta maupun dari puskesmas, selalu semua ibu hamil sudah diberi tablet tambah darah. Apalagi sekarang untuk yang hamil baru di tahun 2025 per Februari 2025 itu mendapatkan MMS. Loh, multi mikronutrien suplemen. Jadi satu botol isi 180 ibu hamil. Semua ibu hamil di kota Jakarta itu mendapatkan MMS yang berisi 180 tablet multi mikronutrien. Kita tahu mikronutrien itu jadi mikro tetapi kecil dan itu harus ada. Ya, mikronutrien bukan seperti karbohidrat protein, lemak, seperti itu ya. Kalau itu jelas kita butuhnya banyak. Tapi ini jenis mikro, ya jenis mikro itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi harus ada dalam tubuh. Tapi kebutuhannya hanya sedikit. Yang kadang-kadang kita abaikan contohnya. Kemudian zinc. Orang kalau kurang zinc misalnya nanti akhirnya lahir bayinya bibirnya tinggi misalnya ya atau misalnya nanti terjadi gangguan hormon misalnya ada gondok misalnya
beda ini ya daya pikirnya ya. Kalau zaman dulu orang kelihatan dong itu membesar kemudiannya ya sudah ada dasarnya. Nah itu jadi zat-zat gizi mikronutrien ini harus ada dalam tubuh kita walaupun itu bukan hanya sedikit. Kemudian tentunya tingkat kehadiran anak di posyandu ini menjadi semua. Jadi dengan adanya ibu-ibu perempuan ini sebagai penggerak, saya bilang sebagai perempuan penggerak ya, akan membantu nanti dalam memberikan informasi, kemudian juga memotivasi ibu-ibu tentang posyandu. Jadi kita sebenarnya untuk pembayaran ini TPS-nya masih 88%, jadi target kita 95%. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi saya pindah bayang ini, pindah ke ini menjadi suatu hal yang baru menantang bagi kami, di mana di sini adalah lokus angin, BPS-nya masih rendah, berbagai permasalahan gizinya ini menjadi PR dan menjadi pengalaman yang baru ya kerja saya sebagai PNS. Maret 2026 itu pensiun. Ya pesan kerja saya, alhamdulillah bagaimana masyarakat di sini lebih baik lagi dari yang sudah ada. Perilakunya adalah perilaku kesehatannya bukan untuk saya, bukan untuk masyarakat itu sendiri, termasuk adik-adik mahasiswa di sini. Laksanakan kegiatan seperti ini bukan untuk adik-adik mahasiswa. Outcome-nya adalah untuk ibu-ibu semua, untuk masyarakat di kelurahan Kudayan. Bagaimana akan meningkat pengetahuannya, meningkat DPS-nya, meningkat pola asuhnya, ya. Kemudian angka stuntingnya menurun. Harapannya seperti itu. Kemudian tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi ini kebanyakan ya. Kita semua puskesmas sudah dekat, ya. Tinggal melangkah ke puskesmas dari wilayah Kudayan ini. Kemudian tidak bayar, vaksin ini tidak bayar. Semua ada jadwal pelayanan imunisasi. Jadi itu sebenarnya untuk bidang kesehatan sudah ada semua, tinggal bagaimana melaksanakannya. Nah ini dampaknya. Jadi dampak kesehatan anak-anak yang stunting itu lebih cenderung kepada perkembangan otaknya. Tidak sekedar pendek dibandingkan dengan tapi bagaimana pertumbuhan sel otaknya. Itu yang terpenting. Kemudian di sini bisa dilihat anak-anak yang sakit itu jumlahnya sedikit. Kemudian yang sebenarnya ini adalah perkembangan sesuai. Jadi di sini tidak bisa dikatakan nanti juga masalah tinggi. Tidak kita ya udah tinggi besar bukan masalah saja, tapi lebih kepada pertumbuhan dan perkembangan sel. Dan ini tidak bisa disalur, tidak bisa dibayar. Jadi kalau di masa 1000 hari pertama kehidupan dia sebenarnya 1000 atau 1 miliar sampai akhirnya segitu. Nah ini jadi kalau kita dibandingkan lagi dengan IQ berapa sih nah itu IQ-nya kita bukan IQ yang bagus dari orang tuanya. Nah kalau dari orang tuanya IQ-nya kurang. Bagaimana nanti untuk mencapai Indonesia 2005? Ya, jadi pemerintah kita hidup bangsa dan negara mengikuti aturan pemerintahan yang ada. Jadi target nasional kita di 2045 mencapai Indonesia emas. Dari mana? Ya, dari sekarang ini, ya. Tumbuh kembangnya dari sekarang Indonesia generasi emas tahun 2045 20
bisa bagi karena itu yang jadi putra putri kita semua yang sekarang balita di tahun 2025 itu adalah calon generasi penerus bangsa dalam menerapkan Indonesia Emas 2045. Paham ya Ibu? Kira-kira sampai sini konsep mengenai samping ini ya, nah seperti itu. Jadi sudah dikatakan dengan untuk gangguan metabolisme. Kalau masa dewasa sangat pendek, nanti kedepannya banyak gangguan mungkin degeneratif ya, obesitas. Dia tidak hanya pada dampak kesehatan, tapi juga hidup. Untuk ini apabila generasi dia akan menurunkan produktivitasnya ini. Jadi bagaimana kita mencapai Indonesia 2045 kita menjadi usia produktif, kemudian akan menurunkan produktivitas SDM sehingga bonus demografi tidak akan termanfaatkan dengan baik. Jadi dampak pertumbuhan penduduk juga seperti itu. Kemudian dampak ekonomi juga sama. Jadi akan saling berkaitan ya dampak daripada anak-anak kita yang saat ini baik itu kesehatan, pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Kemudian dampaknya apa saja sih? Jangka pendek ini tergabung perkembangan kota, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan dia menunggu kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Jangan dibandingkan dengan Pak Habibie, atau Pak Habibie berarti yang pintar beda ya. Kita bagaimana? Kita pengen mengubah sedikit sekali. Pak Habibie jadi dia wakil orangnya. Kemudian dulunya kekebalan fisik sudah sakit, kemudian terjadi berbagai penyakit degeneratif. Ini tadi sudah dibahas, jadi perkembangan otak anak nanti berbeda dengan otak yang tergantung dan keras. Nah, di sini ada penelitian dengan tinggi badan, bukan dengan kognitif ya, bukan kognitif. Jadi hasil penelitian GFS ini tentang perubahan cenderung usia dini hingga pubertas. Pendek usia dini tidak berhasil mengejar pertumbuhannya pada usia balita, maka sekitar 77% akan tetap pendek. Jadi kalau anak-anak kita yang pendek tidak bisa pendek, itu dari mana kita tahu? Dari KMS-nya. KMS ini badan yang ada pada tubuh kita. Itu kalau kita bisa pendek, artinya sesuai dengan standar deviasinya, maka 77% ya kalau dia tidak bisa pendek akan tetap pendek pada usia 17. Tetapi sebaliknya kalau dia bisa pendek artinya untuk balita-balita sudah pendek kalau 48 cm, tapi orang tuanya bisa menurut dengan baik risiko pertumbuhan, dia bisa pendek di usia 17-nya dia akan sebanyak 80 usia termasuk saya, mungkin saya dulunya saking sehingga sudah besar ya nggak sampai 160 tingginya, mungkin bisa 155, sekarang dari 153 di usia 59 tahun, jadi sudah diberikan 2 ya. Mungkin dulunya saya nggak kayak ini, nggak kayak di usia balita yang memulai, tapi sebenarnya ibu saya dulu saya nggak kayak. Nah, ini mungkin juga karena orang yang kurang baik. Tapi juga saya tinggal di daerah partai, saya harus pintar. Nanti saya dulu katanya gitu ya, saya 200 SD gitu. Tapi kok pendek kan? Adalah sama ibu hari pertama itu rupanya yang kelola dengan baik. Aku 5 bersaudara, semuanya alhamdulillah kalau di sekolah kayaknya
berat terus karena memang sampai sekarang saya memilihkan ayam saya pilihkan jadi saya menemukan jadi memang ada korelasinya mungkin ya kemudian upaya perbaikan intervensi untuk mencegah stunting tetap dibutuhkan jangan bilang nanti katanya juga tinggi kok karena salah tingginya saja lebih ke kognitinya. Kemudian kenapa terjadi? Nah, ini pada saat hamil, ibu sedang hamil yang kurang asupan gizinya, kemudian intervensi yang pendek atau ya itu tadi tahu sekali mungkin ada yang adik lagi dari sisi adik itu 3 bulan misalnya gitu ya. Ini kemudian BBLG atau program prematur kemudian pola asuh kemudian masalah ini yang bisa ibu lakukan ini adalah semua bisa ibu lakukan masyarakat bisa melakukannya kualitas dan kualitas ini yang katanya mengandung salmon gitu ya berapa banyak seberapa harga si salmon gitu ya dari mana diambil kok dari menggunakan intinya katanya salmon mengandung DNA omega tapi harganya bisa itu pakai susah menjadi salmon itu dia ada di luar di Indonesia nggak ada Indonesia sudah beberapa hari yang dan itu akan memakan waktu dari yang banyak dari kurang ya jadi kita bijak di dalam memberikan edukasi yang terbaik untuk kita kemudian infeksi berulang dan faktor lingkungan diare kemudian sering saya temukan di wilayah mohon maaf ibu rumah sakit dalam bulan ada survei tidak jadi batuk pilek itu dianggap bukan penyakit ada masyarakat beranggapan balita batuk pilek itu bukan penyakit padahal obesitas itu adalah penyakit batuk pilek itu adalah penyakit jadi dibiarkan batuk pilek nanti sembuh sendiri nah dengan batuk pilek dengan berat badan tidak naik itu sudah terjadi dan membuat kekurangan dari gizi jadi seolah-olah biasa seperti halnya zaman dulu kalau orang hamil itu biasa kalau saya katakan luar biasa jadi tidak ada istilah biasa pusing pada saat hamil tapi itu tidak harus pusing itu bukan biasa luar biasa ya itu masih sisa kita penjajah seperti itu masih ada di kita ibu hamil pusing biasa kemudian malas biasa kadang-kadang ada yang pengen sisir rambut dan malas itu biasa dari kecil pilek biasa balita pilek demam biasa itu perlu kita hilangkan ya hilangkan karena itu kita bisa penjajahan zaman dulu tidak sehat jadi dianggap biasa selanjutnya 20% terjadi saat lahir nah ini terbukti saya menganalisa angka ya menganalisa angka di kota gede ini bayi-bayi yang lahir kurang dari 8 cm ternyata di atas 20%. Kalau boleh saya tampilkan data. Jadi saya berpikir kenapa ini pentingnya tinggi. Ternyata ada hubungannya. Karena yang balita sudah diintervensi PMP. Nah di sini untuk kelahiran 3 bulan terakhir itu
Dari 5 ibu yang melahirkan, 2 PPLP. PPLP itu kacang bayi lahir muda. Kan dari 5 bulan. Itu sudah berapa? 40%. Kemudian Mei, dari 8 ibu yang melahirkan, dari 8 bayi yang lahir itu 3 pendek. 37,3%. Kemudian di Juni, dari 7 bayi yang lahir, 4 pendek. 57,4%. Nah, jadi dengan pembawaan anak sejak lahir ini saja dia sudah bawa resiko tinggi. Belum lagi ya akibat pola asuh yang jelas ini tadi, kemudian MPASI. Akhirnya normal setelah MPASI biasanya setelah 6 bulan mulai. Ini dari lahir sudah terjadi pendek, bahkan lebih dari 20%. Kemudian 20% terjadi saat usia dan bulan pertama. Dari peneliti antara saat usia dan bulan pertama HP pada bayi sudah terdeteksi. Sehingga kecenderungan menjadi bermasalah, nantinya menjadi stunting. 50% terjadi saat usia dan 10% setelah usia. Ini harus menjadi renungan kita semua untuk ibu-ibu penggerak di sini ya. Kita perlu explain. Oh iya, boleh. Ya, supaya tidak menonton ya, kita explain dulu waktu hujan. Biasanya kalau explaining kan udah 2 jam dulu. Oke, kita explaining dulu, silakan ya. Baik, ibu-ibu, kita ice breaking terlebih dahulu. Mungkin untuk Mas Lutfi bantu untuk saya. Nah, nanti untuk ice breakingnya, kalau misalkan saya bilang konsentrasi dimulai, baru nanti dimulai dari, kalau saya sebut angka 1, ibu-ibu tangan kanannya itu seperti itu. Nanti kalau saya, nah coba pakai kiri aja, kalau contoh 1 pakai tangan kiri, nanti kalau 2 itu tangan kanannya itu. Baru nanti yang 3 itu di yang ininya harus menghindar gitu. Berarti nanti yang ketangkap berarti itu belum konsentrasi gitu. Ya, 1 yang ini 2, 3-nya di yang ininya narik gitu. Oke, misalnya di 1 misalnya ini, nah itu. Berarti saya 1, berarti saya gini. 2, ini satunya jangan dulu. Misalnya saya 1, nah itu. 2, baru lebih. Nah 2, baru 3, nah gitu. Ya, 2 kanan, kiri. Oh iya, oke gini. 1 kanan, kalau nah semua kanan, 2 kiri kayak gini, 3 itu kanan lagi kan, enggak. Tangan kanan. Ini bertiga. Tangan kanan begini, tangan kiri. Iya. Misalkan 1 gini. 2 3. Berarti yang ketangkep, berarti itu belum konsentrasi begitu. Oke, kita mulai ya. 1 2 3. Berarti masih semangat. Oke, kita mulai. 1. Nah, satu gimana? 2. Oke, 3. Oke, gak apa-apa. Sekali lagi ya, sebelum kita mulai. Oke, 1 2 1.
Nah, itu berarti masih belum konsentrasi ya. Kalau 3 baru ditarik. Oke. 3. Nah, oke. Gimana untuk kita semua, Bro? Baik, kepada Ibu Ida dipersilahkan untuk memberikan. Baik, saudara-saudara, sudah sama. Nah, karena di sini sudah jam 10, itu sudah ada hidangan. Ya, silakan minum, dimakan. Lalu nanti ini sudah masuk, makanannya masuk, makanannya sudah masuk. Silakan sampai dulu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan tadi untuk kita banyak sekali ya. Ini di sini dengan mengimplementasikan. Artinya, kalau ibu hamil pada saat melahirkan bayi berarti saat hamilnya diakalin gitu ya. Jadi katanya untuk punya sesuai. Jadi sekarang di dalam buka kita sudah ada yang namanya demografi peningkatan berat badan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti simposium. Jadi ternyata kalau dulu pemahamannya, teorinya, ibu yang ibu hamil yang itu berapa nilai itu? Karena ibu hamil berapa? Kurang dari 23,5. Jadi lingkaran ibu hamil kurang dari 23,5 itu punya faktor risiko melahirkan bayi pendek, bayi stunting. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata bayi-bayi yang dilahirkan pendek itu tidak hanya disebabkan oleh ibu hamil yang KFK, tetapi juga karena peningkatan berat badan kehamilannya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, oleh karena itu dalam buka kita sudah ada grafik peningkatan berat badan ibu hamil sesuai dengan kehamilan. Nah, kalau sesuai dengan usia kehamilan peningkatan berat badannya yang tidak bermasalah, itu nanti akan melahirkan bayi-bayi yang tidak bermasalah, walaupun ibunya KFK. Ya. Jadi dari mana berat ya dari makanan yang sesuai dengan tubuh. Nah, sekarang siklus stunting ini bagaikan lingkaran setan. Stunting. Kalau anak masa kecilnya stunting kemudian tidak ditarget tadi sebagaimana penelitian ya, dia 77% akan menjadi anak pendek di usia pubertasnya, kemudian mengalami asupan makan yang kurang karena diet yang salah, karena dengan perilaku remaja yang kurang tepat ditambah dengan iklan ya menggiurkan dan menyesatkan, menurut saya apalagi sekarang seluruh. Kalau untuk masyarakat kita belum tepat adanya kita konsumsi penjual yang jualan yang jualan kita harus aktif dalam mengkonsumsi penjual. Kita sudah kelebihan cadangan zat besi kok hobinya minum es teh ya. Kalau itu cocok ya karena mereka masyarakat ini sudah lebih baik dari kita juga masyarakat sudah mudah pakai Jepang itu kebiasaan teh itu kan dari Jepang. Kalau untuk kita kayaknya belum bisa ya, kita masih banyak yang dari itu minum teh. Kita masuk dalam itu ada angin, nah angin itu sih tidak yang kurang yang ada pun ada penambahnya. Bagaimana ya kita bekerja. Jadi nanti kalau kita bahas itu ya, jadi masalah di sini banyak sekali termasuk MPASI yang dekat dengan anak kita MPASI itu saja dengan waktu yang cukup. Jadi MPASI kalau kita bahas sepertinya akan lebih terbuka kita bagaimana untuk
dari masalah stunting pada balita, ya dengan MPASI. Kita lanjut. Remajanya gizi kurang. Remaja gizi kurang. HB-nya kurang. Kemudian lingkar lengannya kurang. Jadi sekarang untuk program kita kemudian di sekolah remaja-remaja ini disiapkan nantinya tidak anemia kemudian menjadi seorang ibu dengan anemia. Ibu hamil anemia sudah dipastikan menjadi obat pada janin. Nah ini penelitian. Jadi ibu hamil yang mengalami anemia itu sudah dipastikan terjadi gangguan pertumbuhan sel ini. Kita menurunkan berapa pada anak kita. Jadi terjadi perubahan. Kemudian ibunya bisa kurang kembali dengan berat yang kurang. Yang kurang begitu seterusnya. Jadi kalau tidak kita fokus, ya itu akan terjadi yang tidak ada habis. Sehingga perlu ditangani secara bersama-sama dan segera. Ibu-ibu sekarang ini alhamdulillah ibu adalah perjuangan tanpa jasa. Ibu menyampaikan sebuah kalimat kepada saudara itu akan membantu menepaskan Waktunya 5 menit. Nah ini, jadi kerangka penanganan stunting intervensi gizi ini 30% bidang kesehatan, yang 70% dari ibu-ibu semua, dari sektor, dari mahasiswa, dari kaum, dari pendidikan, dari perusahaan dan sebagainya. Kalau bidang kesehatan itu imunisasi itu hanya 30% kontribusi menangani stunting, 70% dari masyarakat. Nih, jadi pencegahannya di 1000 hari pertama kehidupan, penanganannya dengan stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan ini, kira-kira bagaimana 1000 hari pertama kehidupan? Sejak dalam kandungan ya, sejak janin dalam kandungan sampai usia berapa? Sampai 2 tahun. Ini dari mahasiswa ibu-ibu ini penggerak pembangunan. Ya sekarang ada penggerak pembangunan. Ini ibu-ibu perempuan penggerak di Kelurahan Pembayan. Oke, jadi di 1000 hari pertama ini yang akan berubah seorang anak kita itu menjadi generasi yang baik. Walaupun tadi dikatakan bayi lahirnya sudah dikelola di 1000 hari pertama kehidupan ini dan dia tidak mengalami permasalahan lainnya, maka dia akan lolos menjadi tidak stunting. Tidak akan terjadi berbagai penyakit degeneratif di usia muda. Jadi pengelolaan 1000 hari pertama ini adalah periode emas untuk tumbuh kembang balita. Dari janin dalam kandungan berarti sejak ibunya hamil sampai dia berusia 2 tahun. Yang punya balita usia 2 tahun, kurang dari 2 tahun masih ada melakukan upaya pencegahan tidak terjadinya stunting. Yang pendek bisa dengan ini, apalagi tidak dari penelitian di berbagai negara, terutama di Sulawesi itu sudah yang di Sulawesi itu ternyata dia memang kandungan dari dalam kalori itu memang tinggi proteinnya, walaupun biasanya proteinnya tinggi, dan ini akan membantu meningkatkan tinggi badan. Oke, nah di 1000 hari pertama kehidupan, jadi ibu-ibu tidak hanya mengetahui yang ditingkatkan, tapi juga keterampilannya. Kemampuan sikap keterampilan ibu itu akan berubah budaya menjadi wanita bebas stunting.
Nah, di sini penanganan pencegahan nanti dari mulai ibu hamil, tinggalnya, ya, lauk-lauk hewaninya, kemudian mengonsumsi tambah darah. Simpel saja ibu hamil makan bergizi sesuai kebutuhan ibu hamil. Kemudian melakukan IMD, begitu lahir dilakukan IMD. Apa IMD itu? Inisiasi menyusui ini, bukan menyusui ya. Inisiasi menyusui, inisiasi menyusui ini, bukan menyusui ini. Inisiasi menyusui ini, kemudian atasi kekurangan iodium. Pastikan menggunakan garam berlimpah. Jadi dalam semua, kalau dulu ada namanya pemantauan dari hipotesa dari gizi, salah satu indikatornya akan keluarga itu konsumsi iodium. Ya, iodium ini ada dalam apa bu? Dalam aplikasi ke dalam darah semua warga Indonesia ya. Dan harganya murah. Tetapi dari iodium ini ya, dia sudah menguap sehingga penyimpanan garam itu harus dalam wadah kaca bertutup jauh dari panas samping maupun matahari. Karena kalau dia dibuka tutup kemudian disimpan dari panas atau memasukkannya di panas kompor yang di dalam masakan di atas kompor atau di kulek, nah itu kita sudah kehilangan iodiumnya yang dapat kita asinnya. Jadi iodiumnya berhilang. Nah ini harus diperhatikan. Iodium itu dia jauh metabolisme zat besi, magnesium, fosfor, iodium itu di dalam tubuh dia kerjasama. Harus ada sesama dari sekelompok itu metabolisme sel darah merah kita supaya oksigen sampai ke otak. Ini oksigen nggak sampai ke otak, sel darah merah sakit dan bersih karena mungkin saya sampaikan ini ada yang gitu ya. Nah, lihat jam 10 udah ngantuk, padahal tidur cukup, lemes, malas, nggak bergairah, nggak konsentrasi. Nah, kalau dimakan lemah, lebih mulai loyo. Apa satu ini ya, itu lupa. Jadi itu sebelum waktunya. Ini iya. Kita bisa berpikir dengan baik, bisa komunikasi dengan baik. Karena oksigen tidak sampai masih eksklusif. Nah ini 0 sampai 6 bulan kebutuhan gizi pada bayi adalah lebih dari jadi 100% kebutuhan gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan lebih dari ASI. Setelah 6 bulan mulai berkurang. Lalu melihat infeksi. Infeksi 6 bulan sampai 8 bulan dari ASI hanya terpenuhi 70%. 30% dari MPASI. Selanjutnya untuk menanggulangi gejala harga, kemudian juga ada dari usia dulu. Jadi ini semua intervensi spesifik ya, yang dilakukan oleh petugas. Kemudian memberikan imunisasi, mengurangi kecacingan lanjut. Nomor 9. Nah ini ada juga dikasih kesehatan, akses air bersih, bagaimana kegiatannya sumur, ini juga disebut dengan kemudian. Jadi di sini untuk pencegahan stunting perlu peran bersama. Untuk di sini ada bahwa jadi intinya bahwa pertumbuhan itu terjadi ya nih. Jadi kurva percepatan pertumbuhan tinggi di usia sedini hanya 0 sampai 2 tahun yang tidak bisa digantikan. Kemudian 12 tahun cepat kembali lagi karena biasanya di usia remaja
12 sampai 18 tahun itu fisiknya cepat dan terlambat lagi atau berhenti laki-laki di bawah 20 tahun perempuan 18 tahun. Jadi turbonya seperti itu. Namun yang terpenting di masa pertumbuhan cepat ini tidak hanya tubuhnya, tapi juga kembangnya. Jadi tumbuh kembang yang paling baik di usia emasnya adalah 2 tahun. Mungkin itu karena waktu yang sedikit ya. Bisa usia dengan waktu yang singkat ini dapat menambah semua di sini dari mulai ibadah bagi kita semuanya, bermanfaat untuk ibu-ibu dan juga bagi saya sendiri. Nanti mungkin akan lebih baik lagi selain memasak makanan salami juga bagaimana sih makanan yang mendukung untuk program kami ini ya tapi yaitu dengan MPASI. MPASI sesuai dengan usia balita dan ini menjadi permasalahan kita semua bahwa MPASI di masyarakat itu yang menyebabkan anak-anak mulai terjadi stunting di usia 6 sampai 12 bulan karena MPASI yang kurang. Demikian dari sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada yang benar dan terima kasih kepada mahasiswa. Sangat hadirkan saya bertemu dengan ibu-ibu dan berbagai pihak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ida. Baik, sekarang itu ada penulisan harapan. Harapan itu yang pertama mengarah kepada harapan ibu-ibu ke depannya terkait masalah gender equality ataupun pencegahan stunting untuk kedepannya itu seperti apa harapan ibu-ibu. Nah nanti setelah ibu menuliskan harapan itu nanti ditempelkan di gambar pohon yang Mbak Nura pegang. Mungkin medianya Mbak Nura bisa diperlihatkan terlebih dahulu. Nah ya, jadi nanti harapan itu dituliskan di sini Bu, singkat-singkat saja yang penting bermakna begitu nanti ditempelkan di sini. Harapan gender equality tentang gender equality sama pencegahan stunting ke depannya itu seperti apa? Peran ibunya terhadap stunting. Dipilih aja Ibu mau terkait masalah gender equality atau terkait masalah stunting. Sama jangan lupa kasih nama di bawah tenaga kasih. Di bawah.
Baik, terima kasih Ibu. Sekarang akan melaksanakan proses. Untuk post test ini waktunya 5 menit ya.
Baik itu selanjutnya itu ada bagi dua tokoh ada peran perempuan dalam sama pola asuh. Nah, yang pola asuh kelompoknya jadi nanti dibagi dua kelompok. Terakhir. Masih. Nanti untuk durasi videonya itu maksimalnya itu 1 menit, minimalnya itu 30. Nah, untuk pola asuhnya itu nanti bagaimana ibu misalkan memilih makanan yang bergizi, kayak nanti yang proteinnya kayak kita berikan makan ikan lele dan sebagainya. Nanti yang pola asuh peran perempuan dalam pencegahan stunting itu nanti misalkan ya ibu yang tadi terus ibu ini misalkan mengajak anak-anak itu untuk hidup bersih dan sebagainya. Kayak nanti di pola asuh nih, ya nanti misalkan di pola asuhnya ini misalkan ibunya ini ngajak anaknya itu sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu begitu. Itu tapi dibuat video. Kelompok aja. Masing-masing bu. Tapi nanti yang ini pola asuhnya, yang ini tentang ini ya, perilakunya. Ya, nanti lebih jelasnya diumumkan di grup aja, biar karena waktunya udah mau habis. Biar cepat ya. Nanti yang penting ibu yang di sini mau mau peran perempuan atau mau ini berarti ini aja langsung aja. Di sini peran perempuannya, yang ibu ini pola asuhnya, gitu. Atau gimana? Ini nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa kalau sini pola asuh, sini peran perempuan. Gitu. Nanti terkait misal teknis yang selanjutnya nanti diumumkan. Gitu. Ya, ya. Durasinya maksimal 1 menit, minimalnya itu 30. Contohnya misalkan yang pola asuhnya, ibu itu mengajak anaknya itu sebelum makan itu kita selama
Minimal itu 3 menit. Ya, prakteknya gitu. Makannya gizi seimbang Bu, jangan sama ayam. Nah, misalkan peran ibunya gitu. Peran ibunya terkait masalah memilah makanan. Misalkan memilah ibu ini menyiapkan makanan kayak berprotein kayak kedelai itu. Oh anak biar tidak terkena stunting itu kita makan ikan lele disiapkan gitu. Mau ibunya sambil masak gitu. Jadi nanti yang tadi yang kata ibunya misalnya nanti berium juga gitu protein gitu gena gitu misalnya masak gitu. Ya nanti biar ibunya nggak pusing nanti kita kasih soalnya aja di grup begitu ya biar nggak pusing aja ya sekalian nanti ada alurnya begini nanti tinggal melakukan oke ya, dikarenakan waktunya sudah melebihi mungkin cukup sekian mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih Ibu Hidayah telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang sesi dokumentasi lebih dahulu bersama.